Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bu Indah di YouTube channel MIT Nurul Iman 2. Bu Indah dan Bu Fika berdoa semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, sebelum kita mulai yuk sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saksikan video berikut ini. Hari ini teman-teman akan belajar di tema 7 dengan subtema 1 dan muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Sudah siap kan belajar muatan PPKN? Yuk sama-sama kita lihat slide berikutnya. Mengenali ciri khas teman di sekolah. Hari ini kita belajar tentang ciri khas teman ya, bukan tema tapi teman. Setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang dapat dilihat secara langsung, yaitu ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya bentuk rambut, warna kulit, tinggi badan, dan bobot tubuh. Ada juga ciri khas yang tidak terlihat secara langsung teman-teman, seperti sifat. Misalnya rajin, jujur, dan rendah hati. Ciri tubuh kita dan teman-teman beragam. Meskipun berbeda, kita tetap dapat berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Allah. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan, misalnya untuk membantu teman. Inilah yang membuat indahnya keberagaman. Selanjutnya kita akan belajar tentang keberagaman, warna, kesukaan teman di sekolah. Setiap orang memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Warna kesukaan teman dapat berbeda dengan warna kesukaan kita. Kita harus dapat menghargai warna kesukaan orang lain meskipun berbeda dengan kita. Keberagaman agama di sekolah. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing. Perhatikan tabel keberagaman agama di Indonesia berikut. Agama Islam tempat ibadahnya yaitu di masjid. Hari besarnya adalah Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Agama Kristen Protestan ibadahnya yaitu di gereja. Hari besarnya Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Katolik tempat ibadahnya di gereja. Hari besarnya Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Agama Hindu tempat ibadahnya di pura. Hari besarnya Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagerwesi. Agama Buddha tempat ibadahnya yaitu di wihara. Hari besarnya Hari Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina. Dan yang terakhir,
agama Konghucu. Di tempat ibadahnya di kelenteng, hari besarnya yaitu Tahun Baru Imlek dan Cap Gome. Kita tentunya memiliki teman yang seagama. Ada juga teman yang berbeda agama dengan kita. Meskipun berbeda, kita harus saling menghormati satu sama lain. Keberagaman kegiatan keagamaan bersama keluarga. Perhatikan kegiatan keagamaan bersama keluarga berikut ini. Gambar pertama, agama Islam, kegiatannya yaitu mengaji bersama keluarga di rumah. Gambar kedua, agama Kristen Protestan, kegiatannya beribadah bersama keluarga di gereja. Agama Katolik, kegiatannya beribadah bersama keluarga di gereja. Agama Hindu, kegiatannya beribadah bersama keluarga di pura. Selanjutnya, agama Buddha, kegiatannya yaitu beribadah bersama keluarga di wihara. Dan yang terakhir, agama Konghucu beribadah bersama keluarga di kelenteng. Keberagaman kegemaran teman di sekolah. Ada banyak kegemaran yang dapat dilakukan setiap orang. Kegemaran adalah kegiatan yang disukai. Kegemaran bisa juga disebut hobi. Kegemaran yang ditekuni dengan sungguh-sungguh dapat memberikan manfaat bagi orang yang melakukannya. Kegemaran kita dengan teman-teman bisa berbeda. Meskipun berbeda kegemaran, kita tetap berteman. Kita juga tetap bisa melakukan kegemaran bersama. Kita tidak boleh mengejek kegemaran teman. Kita harus menghargai perbedaan kegemaran. Selanjutnya, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian fabel. Apa itu fabel? Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh-tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan. Cerita dalam fabel adalah cerita fiksi. Cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Ayo simak teks fabel berikut. Oto si unta terkulai lemas di tengah padang gurung. Padang gurung yang kering dan panas membuatnya kehausan. Terbanglah Rara si burung dara di atas Oto. Oto, ayo ikut aku. Aku tahu di mana tempat banyak air, ajak Rara. Terima kasih Rara, aku haus sekali. Sesampainya di sumber air, Oto menyimpan banyak air di tubuhnya. Sejak saat itu, Oto dapat bertahan selama beberapa hari tanpa minum. Berdasarkan cuplikan fabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa tokoh dalam fabel tersebut adalah Oto si unta dan Rara si burung dara. Ciri-ciri fabel. Fabel
disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. 3. Memiliki alur cerita. Dan yang terakhir, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Peristiwa penting dalam fabel. Fabel merupakan cerita yang tokohnya diperankan oleh hewan. Hewan yang diceritakan di dalam fabel umumnya memiliki sifat seperti manusia. Di dalam fabel terdapat peristiwa-peristiwa penting. Unsur intrinsik fabel. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra. Unsur intrinsik fabel adalah sebagai berikut. 1. Nama tokoh atau jenis hewan yang terdapat dalam fabel. 2. Sifat setiap tokoh. 3. Peristiwa penting yang terjadi dalam fabel. 4. Pesan atau nasihat yang ingin disampaikan oleh fabel kepada pembaca. Simak fabel berikut ini. Judulnya Kekompakan Semut. Pagi itu, kawanan semut pergi ke halaman untuk mengambil makanan. Mereka bekerja sama saat mencari dan membawa makanan. Para semut mendengarkan aba-aba dari ketua kawanan semut. Semut memang dikenal sebagai hewan yang kompak. Mereka selalu bergotong royong dalam mengerjakan sesuatu. Melihat kekompakan semut, belalang pun tidak suka. Belalang berencana untuk memisahkan kawanan semut. Belalang meletakkan ranting di tengah jalan yang akan dilalui kawanan semut. Ketua semut yang berada di depan kawanan pun berhenti. Lalu, ketua semut melihat ada ranting yang menghalangi jalan mereka. Ketua semut memerintahkan semua semut untuk mencari rute lain. Namun, ada beberapa semut yang tersesat. Ketua semut menyadari ada anggotanya yang menghilang. Ketua semut pun memutuskan untuk kembali ke jalan sebelumnya. Ia pun memerintahkan kawanannya untuk bersama-sama mencari temannya yang tersesat. Akhirnya, kawanan semut pun dapat kembali berkumpul. Rencana belalang untuk memisahkan kawanan semut itu pun gagal. Semua itu karena sifat kepedulian dan kekompakan yang dimiliki oleh kawanan semut. Isi fabel. Fabel merupakan cerita fiksi atau cerita khayalan. Namun, fabel berbeda dengan cerita fiksi lainnya. Tokoh dalam fabel adalah hewan. Oleh karena itu, fabel disebut juga sebagai dongeng hewan. Pada fabel terdapat informasi yang disampaikan. Menemukan isi fabel. Untuk mengetahui sebuah fabel,
kita harus mengetahui tokoh dalam fabel dan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, lakukanlah hal-hal berikut. 1. Baca seluruh isi fabel dengan sungguh-sungguh. 2. Catat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel. 3. Catat juga sifat tokoh dalam fabel. 4. Perhatikan peristiwa yang terjadi atau dialami oleh tokoh. 5. Tuliskan peristiwa tersebut menggunakan bahasa sendiri. Sekian pembelajaran tematik pada hari ini. Yuk sama-sama kita mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sholat 5 waktunya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Sekian dari Bu Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.